Shalom saudara, kita ada di episode 319 ya. Anda bertanya, kita menjawab dari pria usia 49 di Jakarta. Oke, karena ini bukan masalah pribadi, jadi saya sebut namanya Daniel, umur 49 tahun. Salam Pak Era, saya sudah mengikuti pengajaran Pak Era sudah hampir 5 tahun dan sudah banyak sekali pola pikir saya yang diubahkan lewat mendengar suara kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya juga mendengarkan penjelasan Bapak bahwa Yesus waktu dia menjadi manusia adalah 100% manusia dan dia melakukan segala mujizat karena karunia Allah yang diberikan kepadanya. Tetapi ada yang masih mengganjal di hati saya ketika saya membaca beberapa bagian dalam kitab Injil, khususnya dalam Lukas 19 ayat 8, Sakyus menyebut atau memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan juga pada waktu Yesus mau masuk kota Yerusalem, di Lukas 19 ayat 31, Yesus berkata, "Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawabnya lah begini, Tuhan memerlukannya." Pertanyaan saya adalah, mengapa murid-muridnya dan beberapa orang lainnya memanggil Yesus Tuhan? Dan Yesus pun menyebut dirinya Tuhan. Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ini saudara Daniel atau Pak Daniel ya. Yang pertama Anda harus tahu, saudara-saudara semua harus tahu bahwa Injil ditulis itu beberapa belas tahun setelah kejadian. Atau setelah beberapa puluh tahun setelah kejadian. Mereka mengumpulkan data dari narasumber-narasumber, seperti Lukas misalnya banyak mengisahkan tentang kelahiran Yesus, karena dia pernah bersama-sama dengan Maria ibu Yesus. Maka tidak heran kalau di Injil Lukas, kita bisa membaca banyak kisah tentang kelahiran Yesus. Ya. Nah, setelah beberapa belas atau beberapa puluh tahun ditulis, mereka memberikan penghargaan tentunya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu saudara jangan bayangkan sebagai sebutan Tuhan di sini, Anda tidak boleh bayangkan sebagai Allah ya. Karena sebutan Kurios itu memang sebutan terhormat yang memang dikenakan untuk Alexander the Great. Kurios, dan itu dikenakan kepada Yesus yang artinya sang majikan atau sang penguasa. Kemungkinan saudara ya, orang-orang ini menyebut Yesus bisa guru, bisa tuan, atau bisa pak, bisa sir gitu ya. Tetapi dalam penulisan, karena penulisnya mau menghargai Yesus sebagai objek ya yang ditinggikan, mereka menggunakan nama Tuhan ini ya. Jadi Tuhan di dalam ayat dikatakan Sakyus menyebut dia Tuhan ya. Barangkali tidak jelas apa sebutan Sakyus, tetapi dia layak disebut Tuhan ya. Bukan Allah loh, jangan salah ya di sini ya. Tuhan di sini artinya sang majikan atau tuan yang terhormat ya. Seperti Ndoro begitu kalau dalam bahasa Jawa ya, Ndoro, tuan. Kurios ya. Kurios tidak sama dengan Allah. Ya. Kurios itu tidak sejajar dengan pengertian Tuhan bagi Allah Bapa. Ya, oke. Lalu ketika murid-murid mau mempersiapkan perjamuan terakhir, misalnya ya, masuk kota Yerusalem, untuk nanti akhirnya mereka merayakan perjamuan terakhir, Yesus masuk Yerusalem dengan mengendarai keledai, lalu melepaskan keledai itu dengan mengatakan Tuhan memerlukannya. Tuhan ini ya maksudnya sang majikan. Dan Anda, saudara, harus tahu bahwa Yesus dikenal di kalangan rakyat atau masyarakat Yahudi. Jadi bukan tidak mungkin orang yang punya keledai kenal Yesus. Jadi ketika dikatakan Yesus memerlukannya, ya, oh mereka tahu, oke. Karena seperti yang kita baca di dalam Alkitab, dalam Injil, ya, orang-orang berkata kepada orang Farisi, Saduki, pemimpin agama, lihat semua orang ikut dia. Jadi orang banyak memang.
ya, orang banyak ikut Yesus. Ini orang yang pasti dikenal oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika murid datang berkata, Yesus, Tuhan Yesus atau Bapak Yesus mau gunakan, oke, pakai. Nah itu kemungkinan besar demikian. Tidak mungkin nggak dikenal lalu, kasih, ya nggak mungkin. Main sihir atau hipnosis tidak mungkin. Ya, oke, cukup itu. Salam Pak Era, saya wanita usia 29 tahun, saat ini bekerja di rumah sakit swasta. Izinkan saya untuk bertanya. Bapak saya adalah orang yang money oriented dan pelit. Keluarga mama saya ini sudah berlangsung dari saya kecil. Bapaknya dia punya usaha sawit, tanah buat usaha ini itu. Bapak selalu terinspirasi menjadi seperti orang-orang kaya, pengusaha besar. Tiap teleponan dengan saya pun yang dibahas selalu tidak jauh tentang itu. Uang, usaha gitu ya. Saya yang selalu diminta untuk buat usaha ketimbang kerja sama orang terus. Bapak kadang juga suka meremehkan saya. Kapan punya rumah, mobil? Bapak mau modalin saya buka apotek, bahkan Bapak sudah beli ruko. Tapi saya belum mau menyanggupi karena tidak ada diskusi mau buka di mana, tahu-tahu udah beli ruko. Dan Bapak saya tipe yang suka rendahin orang dan selalu merasa benar. Bahkan saya saja yang anaknya menurut saya sudah sekolah dengan baik, menjaga pergaulan dengan baik, nggak aneh-aneh, dan setelah bekerja ini pun saya belajar mandiri. Jadi bisa direndahkan maksudnya. Buat bapak saya ini masih kurang walaupun sudah berjuang begitu ya. Dan ditambah memalukan karena saya sampai umur segini belum menikah. Kalau umur 29 ya belum tua banget lah ya. Dan sering nyalahin mama saya salah mendidik saya karena belum nikah. Waduh. Bapak saya sudah pensiun. Kalau saya pribadi maunya bapak dan mama ya di rumah menikmati masa-masa pensiun, bukan masih memperbesar harta di dunia ini. Saya sudah paham karakter bapak saya, Pak. Jadi saya sudah tidak dimasukkan ke hati kalau bapak bicara macam-macam, bapaknya maksudnya. Menurut Bapak Pendeta Erastus, bagaimana saya bersikap ke bapak saya ini, ke orang tua saya ini? Salahkah saya tidak menuruti keinginan bapak saya karena sikap-sikap bapak saya tadi? Dan apakah salah dan aneh, Pak Pendeta, saya umur segini belum menikah? Terima kasih, Pak. Sudah dibaca, mohon maaf bila terlalu panjang. Oh enggak terlalu panjang. Kepada kamu ya, usia 29 tahun, tidak menikah atau belum menikah itu enggak masalah. Jangankan belum menikah, tidak menikah pun tidak masalah. Jangan jadikan masalah. Intimidasi papa yang menyalahkan mama karena salah didik sehingga tidak atau belum menikah, ini intimidasi ngawur. Kalau anak belum menikah itu bukan karena salah didik. Banyak orang tua mendidik anak dengan baik, belum menikah juga. Justru dengan usia 29 tahun belum menikah, jangan-jangan benar dididik. Karena Anda kan hati-hati memilih teman hidup. Justru karena dididik dengan baik sampai belum menikah, bisa. Tidak sembarangan memilih jodoh. Lebih baik tidak menikah daripada menikah ketemu orang yang salah. Lebih baik terlambat menikah daripada buru-buru menikah lalu salah pilih jodoh lalu membawa bencana petaka dalam hidup. Jadi jangan persoalkan soal ini. Dan saya lihat kamu masih ada sedikit terintimidasi oleh orang tua walaupun dalam tulisanmu kamu seperti sudah tidak terlalu terpengaruh, tapi masih terpengaruh. Jangan terpengaruh. Muliakan Tuhan dengan sikap hatimu. Tak peduli siapapun itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak membenci ayah ibumu, kamu gak layak bagiku. Artinya bukan mengupayakan kejahatan bagi orang tua. Mengupayakan kerugian dan sakitnya orang tua. Tetapi maksudnya kita harus menghormati Tuhan lebih dari menghormati siapapun termasuk orang tua. Jadi di dalam hati kamu jangan terpengaruh. Kalau terpengaruh, kamu berarti kurang menghormati atau tidak menghormati Tuhan. Lalu mengenai permintaan untuk buka usaha, ya.
Saya tidak bisa berkata silahkan ambil kesempatan itu atau tidak. Karena sekarang saya tidak tahu kamu kerja di mana, lalu tinggal di mana, lalu bagaimana-bagaimananya. Tetapi yang jelas Tuhan akan menjawab pertanyaanmu kalau kamu tanya. Tuhan, what must I do? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan pasti berbicara kepada kamu. Nah, saran saya kepada kamu, jangan putus hubungan dengan orang tua. Artinya kamu tetap membuat hubungan yang baik dengan papa. Dialog dengan papa. Ya, tanpa merasa sakit hati kalau dia merendahkan kamu atau bicara yang menyakiti kamu, tetap kamu harus mengembalakan dia. Sampai papamu bisa bergantung kepada kamu. Dia tidak butuh apa-apa, dia butuh perhatian, butuh penghormatan, butuh anak yang memperhatikan. Kesukaan papa kamu apa? Kirim makanan. Ajak kemana papa suka. Ya, ini harus kamu rebut. Sementara itu kamu bersaksi bagaimana menjadi anak Allah itu. Arahkan mendengar Truth ID, ajarkan kebenaran yang saya ajarkan kepadamu. Selamat berjuang. Ya, kalau ketemu papa sampaikan salam dari Pendeta Erastus. Amin. Dari saudara atau Bapak Joko Siswanto, Pak Eras, selamat pagi, ini tulisnya pagi. Saya mau tanya, apakah ada intervensi Allah atas hidup kita sekalipun kita diberi kehendak bebas? Terima kasih. Intervensi Allah adalah intervensi untuk menegakkan kedaulatan dan hukum atau tatanannya. Tetapi intervensi Allah tidak akan mengambil alih kehendak bebas kita. Ada kedaulatan yang dipercayakan Allah kepada kita dan Allah menghargai itu. Seperti ketika Allah memberikan kebebasan Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat atau tidak. Allah memberikan tuntunan, jangan makan buah yang terlarang itu, kamu mati. Tapi ketika mereka berniat untuk memetik, Allah tidak menghalangi. Allah tidak mencegah. Nah, ini bentuk daripada tidak adanya intervensi Allah. Tetapi ketika Allah berkata jangan makan buah itu intervensi. Jadi intervensi Allah tetap terbatas, di mana manusia harus tetap ada di dalam kedaulatannya sendiri dalam menentukan nasib atau keadaan kekalnya. Ya. Nah, demikian pula dalam proses pendewasaan. Intervensi Allah besar. Roh Kudus pimpin, Allah bekerja dalam segala hal atau dalam setiap peristiwa yang kita alami. Tetapi bagaimana buah, hasil, akibat dari campur tangan atau intervensi Allah dalam bentuk Roh Kudus yang dimeteraikan dan peristiwa-peristiwa hidup yang didesain Allah untuk kebaikan kita, tergantung kita. Allah sudah memberikan Roh Kudus, mengizinkan kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak merespon dengan baik, akhirnya tidak membuat kita dewasa. Yaitu Allah tidak bisa mengubah keadaan itu. Paham ya? Intervensi Allah tidak akan melanggar kedaulatan yang Allah telah berikan kepada manusia. Itulah sebabnya manusia harus berhati-hati dalam hidup. Harus benar-benar berjaga-jaga dan mohon pimpinan Tuhan supaya jangan salah mengambil keputusan dan bertindak. Amin. Dari Teni Supit, pagi Pak, ini pagi juga nih. Mau nanya, maaf, apakah doktrin keselamatan GSKI berbeda tajam dengan gereja-gereja karismatik Pentakosta? Wah, gereja karismatik itu banyak. Karismatik yang mana, Pentakosta yang mana. Tetapi GSKI memang memiliki pandangan keselamatan yang khusus, agak beda atau mungkin ada perbedaan yang cukup tajam dengan beberapa gereja lain. Mungkin karena saya tidak pernah membuat perbandingan, tidak membuat komparasi atau tidak pernah mengcompare ya. Nah, tapi kalau Anda mau tahu Teni Supit, nanti saya bisa bantu kamu. Nomor teleponmu kamu kasih, saya bisa bantu memberikan buku atau menunjukkan kepada kamu
khotbah-khotbah mana yang kamu harus dengar sampai kamu tahu. Ya, saya kira soal perbedaan selalu ada. Sinode A dengan sinode B itu pasti ada. Bahkan gereja satu sinode pun bisa berbeda. Bahkan pendeta satu gereja lokal sama di satu gereja tetap ada perbedaan. Tetapi perbedaan jangan membuat kita berkelahi atau friksi atau konflik. Itu kekayaan daripada kemampuan manusia masing-masing dalam memahami Alkitab. Ingat ya, Teni Supet, ingat ini. Ya, teologi itu memisahkan, kasih itu memeluk. Oke, saya kira cukup itu. Salam Pak Erastu, saya mau sharing Pak, ayah saya terlalu sering menonton hal-hal gaib di YouTube. Sampai beliau percaya bahwa hantu setan akan takut pada semburan api. Ayah saya beranggapan doa saya tidak bisa mengusir hantu di rumah. Sehingga sampai sekarang ayah saya mengusir hantu dengan menggunakan semburan api, dan kami khawatir bisa terjadi kebakaran di rumah. Buset. Aduh. Bagaimana ini ya Pak caranya memberi pengertian kepada ayah saya? Sedangkan beliau sudah sangat terpaku dengan hal tersebut. Mungkin ayah kamu belum pernah melihat ya hamba Tuhan mengusir setan, mengusir roh jahat di rumah ya. Kuasa gelap itu bisa diusir hanya dengan kalimat dalam nama Yesus. Bisa. Nggak usah pakai semburan api. Ini bisa malah terjadi kebakaran. Papa kamu ini aneh juga ini. Mistik banget ya. Ya. Waduh, kalau iblis takut sama semburan api ya, di tempat ada api, iblis nggak ada gitu. Tapi ini jangan kita persoalkan. Cuman saya kasih pertimbangan juga ya. Kalau saya mengusir, kalau saya membakar jimat-jimat biasanya pakai api. Bisa pakai api. Tetapi juga saya pernah melihat hamba Tuhan mengusir setan dengan mengucurkan air. Nah ini memang macam-macam. Tetapi menurut saya dalam nama Yesus dengan kalimat setan udah kabur. Yang berkuasa bukan api atau air, tapi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana memberi pengertian? Wah, saya tidak tahu orang tuamu ini model bagaimana. Ya, tapi sampaikan ini ya, saya sudah sering mengusir kuasa gelap baik dalam diri seseorang maupun rumah. Cukup dengan dalam nama Yesus, bisa. Oke. Biasanya ngusir setan dengan menyembah Tuhan juga, menyanyi menyembah Tuhan. Itu hadirat Allah turun, setan kabur. Kalau di beberapa pertemuan belakangan ini, sementara kami menyembah, yang punya kuasa gelap langsung manifestasi. Ya. Bisa begitu. Oke. Ini wanita ya. Tidak saya sebutkan namanya. Salam Pak Pendeta Erastu Sabdono. Saya seorang ibu dengan memiliki 3 orang anak dan berasal dari Batam. Kami sekeluarga pecinta suara kebenaran sejak tahun 2018. Dan anak-anak saya juga yang umurnya 6 tahun sudah banyak apa lagu-lagu Pak Eras. Dan ketiga anakku pecinta Anda bertanya, Alkitab menjawab. Set. Sampai episode 313 sudah didengarkan kami. Duh, hebat juga ya. Anakku yang SMP dan kelas 6 sudah mulai dalam 1 bulan ini kulatih ikut doa pagi. Biarpun kadang mereka masih ngantuk. Ngantuk saya semangati mereka. Wah, keren Ibu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah saya terlalu kejam kepada anak-anak saya kalau saya tidak kasih mereka main HP Senin sampai Jumat? Sejak 2 tahun pandemi mereka belajar di rumah pakai HP sendiri. Nilai mereka dalam sekolah sangat tidak diharapkan Pak, bahkan 0. Pak, padahal dulu yang SMP ini nggak pun dia, padahal dulu yang SMP ini nggak pun dia juara. Nggak pun dia juara, tapi 10 besar maksudnya. Bukan juara tapi 10 besar. Masuk terus Pak, dan anak saya yang kelas 6 sekarang ini mulai kelas 2. Dia juara 2 atau 3, begitu terus Pak. Ini kemarin pas terima rapotnya Pak, banyak nggak tuntas Pak. Saya merasa sangat kecewa Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Tolong kasih jawabannya ya Pak. Warriors pun sudah ikut anakku ini Pak. Saya sangat mendorong anak-anakku
ini Pak, supaya mereka tidak terseret dengan pergaulan anak zaman sekarang ini. Pak, tolonglah saya kasih pencerahan lah bagi saya Pak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Erastus, makin banyak jiwa dimenangkan. Oh Bu, saya setuju cara Ibu ya, mendidik anak-anak saat dini mengenal Tuhan Yesus, jadi pecinta abam ya. Lalu anak-anak bisa bisa dididik, didisiplin, tidak menggunakan gadget berlebihan ya. Ya maksudnya Senin sampai Jumat ini tidak tahu apakah cukup bisa dimengerti. Kenapa enggak tiap hari dari jam sekian saja. Jadi ada waktu mereka juga komunikasi dengan teman. Jangan sampai mereka tidak komunikasi. Itu juga akan membuat anak jadi pemberontak loh. Tapi kalau bisa ya bagus. Tapi kalau tiap hari juga nggak ada salahnya asal dibatasi. Dan mereka harus lapor juga jika mereka melihat sesuatu di dalam gadgetnya. Apa yang dilihat? Ya. Oke, itu. Lalu yang berikutnya, ibu harus memberi kompensasi dari disiplin yang ibu kenakan untuk anak-anak. Ibu harus kasih kompensasi. Ajak mereka jalan-jalan, makan apa yang mereka suka. Mereka punya hobi main apa, game-game yang baik. Jangan anak umur ya 10, 9, 11, 12. Ibu perlakuan seperti anak umur 20 tahun loh, enggak boleh. Mereka juga harus diberi kesenangan di usia anak itu. Misalnya main apa yang anak-anak suka, tapi yang sehat. Ingat Bu, jangan berlebihan ya. Bisa tiap hari tapi satu, dengan waktu yang terbatas. Dua, harus dikontrol apa yang dilihat oleh anak. Itu. Ya, mereka juga perlu komunikasi dengan teman. Jangan sampai mereka diam-diam melihat mamanya terlalu ketat, lalu mereka bisa timbul pemberontakan. Lalu kalau anak-anak ikut doa pagi jam 5, berarti harus tidur lebih awal. Dan kalau suatu hari mereka gagal bangun, kita nggak boleh marah sampai memberi hukuman dan lain-lain. Supaya mereka itu benar-benar doa dengan kerelaan. Sebab kalau doa dengan Pak Eras ini kan berat ini. Surah langit baru, bumi baru, kesucian berat kan. Jadi tolong deh ya. Minta Tuhan hikmat. Tuhan beri hikmat. Jangan ibu menjadi begitu otoriter sampai anak tersakiti. Lalu prestasinya malah ambruk. Oke? Beri kompensasi, ingat itu. Kasih sayang yang limpah, kesempatan dialog, komunikasi dengan teman-temannya. Jangan Senin Jumat lalu sama sekali tidak bisa komunikasi, bagaimana? Ya. Oke, saya kira itu saja. Dan ibu harus memiliki wibawa rohani yang tinggi supaya anak-anak tetap bisa menghormati orang tua. Jangan banyak bicara kalau nggak perlu, Bu. Ini penting. Jangan banyak bicara kalau nggak perlu. Oke, saya teruskan. Wanita usia 43 tahun. Pak Eras, saya mau tanya nih. Apakah salah satu syarat untuk masuk surga kita harus bisa berbahasa roh? Salah. Ya, bahasa roh bukan syarat masuk surga. Tapi syarat masuk surga adalah percaya Yesus yang ditunjukkan dengan perilaku seperti Yesus. Apakah bahasa roh harus diminta dulu ke Tuhan dan baru akan diberikan, atau tanpa kita minta dengan sendirinya akan diberikan Tuhan? Pertanyaannya, untuk apa bahasa roh yang Anda minta? Dulu saya tidak minta, Tuhan beri. Saya dari gereja yang tidak berbahasa roh, tapi saya bisa berbahasa roh suatu hari. Lalu tidak pernah bahasa roh lagi. Kemudian saya minta kepada Tuhan, karena saya menghadapi pelayanan dan saya membutuhkan karunia roh. Kalau hanya untuk gagah-gagahan ya tidak. Tapi untuk menguatkan imannya sendiri, seperti kata firman Tuhan, dengan berbahasa roh, Anda membangun iman, saudara, silahkan minta. Itu memang bagian atau hakmu sebagai anak-anak Allah yang dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Oke. Akhir-akhir ini saya kepikiran mengenai bahasa roh dan baptisan api. Baptisan api itu sebenarnya
baptisan di Yerusalem waktu itu. Untuk menunjukkan bahwa janji adanya baptisan Roh Kudus telah terjadi dengan tanda api. Ya. Baptisan api dalam satu pernyataan Tuhan Yesus bisa menunjukkan penderitaan yang dialami orang percaya. Itu dua jadi pengertiannya. Dulu-dulu sih enggak, saya berpikir nanti juga tiba saatnya Tuhan akan kasih. Tapi sekarang selalu ada pertanyaan dalam hati, kenapa saya belum mendapatkannya? Dan kadang pikiran saya terintimidasi. Sudah lama dibaptis tapi belum juga mendapatkan bahasa roh. Apakah salah satu faktor karena masih banyak dosa yang belum saya bereskan? Saya sudah dibaptis sejak 1998. Nah ini penting. Kalau hidupmu di dalam dosa, tidak bisa kamu terima karunia roh yang membangun. Apapun karunianya. Bahaya diberi karunia atas orang-orang yang hidupnya tidak bersih. Karenanya hidup suci itu penting. Itu segalanya. Artinya utama, lebih dari segala hal. Lebih dari dapat jodoh, lebih dari dapat punya anak, lebih dari bisnis yang sukses. Ya, kesucian itu penting. Sebelum saya dibaptis, saya sudah sering mengikuti pengajaran Pak Eras. Saat kerusuhan 98 pun saya sedang main ke tempat Bapak di Petamburan. Dari pagi sampai menjelang malam saya baru dibolehkan pulang. Tapi setelah itu saya lost kontak dan baru awal pandemik saya menemukan channel Truth ID. Setelah rajin dan mengikuti doa pagi bersama Bapak, itu yang membuat saya kepikiran tentang bahasa roh dan baptisan api, Pak. Sekian, terima kasih. Jadi bahasa roh nanti mesti dijelaskan khusus ya. Baptisan api itu baptisan yang diberikan Tuhan kepada murid-murid pada hari Pentakosta, dan baptisan api juga di salah satu pernyataan Tuhan Yesus menunjuk penderitaan yang dialami orang percaya. Hidup suci dulu, taati firman Tuhan. Ya, Anda kenal saya, tapi saya mestinya kenal ya. Kalau Anda pada waktu ada kerusuhan 98 ada di Petamburan, waktu itu saya memobilisasi mahasiswa untuk mempertahankan kampus kalau diserang, dan mereka memang sempat mau menuju kampus kami waktu itu. Oke. Salam Pak Eras, saya ibu rumah tangga usia 55 tahun. Beberapa bulan ini saya mengikuti doa pagi bersama Bapak. Terima kasih, saya banyak diubahkan dan diberkati. Saya mau berjuang untuk hidup kudus, berkemas-kemas pulang. Yang saya mau tanyakan Pak, saya Katolik tapi saya bingung. Sudah lama mendua. Saya sudah dibaptis selam tahun 2003. Tapi masih di gereja Katolik dengan suami dan anak-anak. Tapi saya ragu untuk ikut doa Rosario, doa arwah, doa Salam Maria. Dan di desa saya tidak ada orang Kristen. Separuh Islam dan separuh Katolik. Pak, apakah Bapak tetap berkenan menerima saya andai saya tetap di Katolik? Ada seorang pendeta yang bilang kalau saya salah memilih pemimpin seperti saat ini, maka saya bisa binasa mengikuti pemimpin saya. Tapi saya mikirinnya, Tuhan kan lihat hati saya. Mohon dijawab ya Pak, saya sudah sering kirim pertanyaan. Oke, makasih. Yang pertama, pemimpin kita bukan pendeta, bukan pastor. Sebenarnya pemimpin kita itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti pimpin kita lewat Roh Kudus. Nah, pemimpin organisasi kita itu baru pendeta, pastor ya, yang juga membimbing kita untuk mengenal Tuhan. Nah, apakah Anda masuk neraka karena masuk Katolik? Ya tidak. Ini kan orang sering berlebihan atau lebay. Ya, Katolik, Protestan itu Tuhan Yesusnya sama, nggak ada yang lebih gemuk atau lebih kurus. Yang penting setiap individu hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Liturgi itu bukan satu hal yang prinsip. Yang penting kehidupan kita setiap hari itu liturginya. Adapun kalau jenis-jenis misa yang tadi disebut saya tidak menanggapi. Kenapa? Saya tentu harus menghargai prinsip-prinsip asas kebebasan. Dan saudara, saya minta berdoa kepada Tuhan. Ya. Berdoa kepada Tuhan, apa yang patut Anda ikuti, apa yang tidak patut Anda ikuti. Saudara, sampai di sini, jangan lupa subscribe Truth ID, ikut doa pagi setiap jam 5. Tuhan memberkati.